Shalom, selamat pagi para pengikut Kristus. Pada pagi hari ini, mari siapkan hati kita dengan berfokus mendengarkan renungan yang akan disampaikan. Karena apa yang saya dapat untuk dibagikan pada pagi hari ini, saya percaya bukan sebuah kebetulan, namun kehendak dari Bapa kita di surga. Berbicara mengenai menghormati orang tua, ada satu hal yang perlu saya tekankan bagi kita semua. Memang di firman Tuhan yang Bapak Gembala sampaikan sudah sangat jelas ya. Kita harus menghormati orang tua kita, siapapun mereka, apapun pekerjaan mereka, apapun kondisi ekonomi mereka, baik kaya ataupun miskin. Terutama bagaimanapun perlakuan mereka kepada kita sebagai anak. Namun satu hal yang ingin saya tambahkan di sini adalah hormati orang tua kita selagi masih hidup. Dan itulah judul renungan saya pagi ini, selagi masih hidup. Mari kita awali dengan membaca firman Tuhan yang terdapat pada Injil Markus pasalnya yang ke-7 ayat 6 sampai dengan 8. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ayat yang baru saja kita baca merupakan jawaban Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau kita baca, ini berawal dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini yang bertanya ke Yesus. Gara-garanya murid-murid Yesus ini makan tetapi mereka nggak cuci tangan dulu. Terus ditanyalah nih ke Yesus, kok murid-murid kamu ini nggak ngikutin adat istiadat nenek moyang kita? Malahan mereka itu makan dengan tangan najis, katanya begitu. Nah, langsunglah dijawab Yesus dengan ayat yang tadi kita baca. Tapi menariknya tidak sampai di situ, saudara. Kalau kita baca lagi, Yesus bahkan sempat menyinggung tentang menghormati orang tua juga. Nah, mari kita lanjutkan baca ayat yang tadi, di ayat yang ke-9 sampai 13. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal seperti itu yang kamu lakukan. Bagaimana saudara? Saudara masih bersama dengan saya? Apa yang saudara bisa simpulkan dari percakapan antara Yesus dan orang Farisi dan ahli Taurat tadi? Cuman satu, saudara. Jangan kita mengutamakan adat istiadat di atas perintah Tuhan. Saya tahu ada adat istiadat terutama yang berkaitan dengan orang tua. Kita harus begini, harus begitu. Tapi apa gunanya itu semua kalau kita lakukan ketika mereka sudah mati? Menghormati, menyayangi, mengasihi, membahagiakan orang tua itu selagi mereka masih hidup. Apa yang mereka minta sebisa mungkin kita penuhi sebagai anak. Berdoa kepada Tuhan agar kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk kita bisa melakukan hal tersebut. Ajak mereka makan enak, ajak jalan-jalan. Pada saat mereka hidup dan dalam kondisi sehat. Kasih uang yang cukup buat mereka selagi mereka masih hidup. Saya adalah salah satu anak yang tidak bisa melakukan hal tersebut kepada orang tua saya. Papi saya meninggal waktu saya masih berumur 18 tahun. Saya masih belum bisa menghasilkan apa-apa,
masih kuliah, yang ada saya masih jadi beban untuk mereka. Tinggal mami saya waktu itu. Ketika saya mulai bekerja, bisa menghasilkan uang, lambat laun cukup diberkati, itu pun saya akui, saya tidak maksimal untuk bisa membahagiakan dia. Sampai mami saya meninggal, ada satu hal, impian untuk mami saya itu gak keburu tercapai. Karena dia udah dipanggil Tuhan duluan. Menyesal sekarang juga udah gak ada gunanya kan. Saya harus move on dan terus belajar untuk membahagiakan yang lain, mertua saya misalnya. Dan jangan sampai penyesalan yang sama terulang untuk kedua kalinya. Sebisa mungkin dengan pertolongan Tuhan, saya berusaha untuk bisa menghormati dan membahagiakan mereka. Ini tidak bisa ditawar, perihal menghormati orang tua dan berbuat sesuatu untuk mereka. Bahkan Yesus sendiri saja bilang, kita itu nggak bisa bilang kita tidak bisa berbuat apa-apa kepada orang tua kita karena kita sudah memberikan persembahan kepada Allah, seperti ayat yang tadi kita baca. Kalau versi orang Farisi dan ahli Taurat kan nggak apa-apa tuh. Kita nggak berbuat sesuatu kepada orang tua karena kita mengutamakan Tuhan, padahal itu salah. Urusan dengan Tuhan itu berbeda lagi dengan orang tua. Dan kewajiban kita adalah melakukan kedua-duanya. Jadi saudara, jangan kita terpengaruh dengan ajaran manusia, dongeng nenek moyang, dan lainnya. Prinsip kita hanya satu. Selama itu sesuai dengan firman Tuhan, maka lakukanlah. Jika tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka tinggalkanlah. Kalau Anda ragu, cari orang dalam komunitas ini untuk bertanya, mengkonfirmasi, supaya kita tidak salah langkah. Saya tidak bilang bahwa semua ajaran adat istiadat itu buruk, tapi saya juga tidak bisa bilang bahwa semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu dibutuhkan pengertian yang cukup dan iman untuk bisa menghadapi pemikiran semacam ini. Ingat saudara, kita adalah cerminan kerajaan surga dimanapun kita berada, maka jagalah itu dengan sepenuh hati kita. Lakukanlah segala sesuatu untuk orang tua kita selagi mereka masih hidup. Terutama saat mereka masih sehat, karena akan tiba masa di mana mereka tiada dan apapun yang kita lakukan bagi mereka ketika mereka sudah tiada, tidak akan ada artinya lagi. Manfaatkan waktu dengan orang tuamu selagi masih hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini atas firman dan renungan yang boleh kami dengar, di mana mengingatkan kami bahwa terpenting bahwa kami menghormati orang tua kami, melakukan segala sesuatu bagi mereka selagi mereka masih hidup. Dan di atas segala adat istiadat yang kami tahu, kami mengutamakan firman Tuhan, dan kami tahu kami harus melakukan keduanya, menghormati orang tua dan terutama menghormati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Mampukan kami melakukan hal ini dan kami percaya berkat-Mu, kesehatan, kekuatan-Mu ada bagi kami sebagai anak-anak, sehingga kami mampu untuk melakukan segala sesuatu bagi orang tua kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan tutup dengan sebuah statement. Honor your father and mother, it is the only commandment with a promise. Hormati ayah dan ibumu, itu adalah satu-satunya perintah Allah dengan janji. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.